Nabi Adam diyakini seluruh manusia, terutama yang beragama samawi, sebagai manusia pertama di muka bumi ini. Adam diciptakan oleh Tuhan sebagai pemimpin untuk mengurus bumi. Dalam ajaran agama Islam, Nabi adalah salah satu nabi dan rasul yang diwajib diimani. Sebelum jatuh ke bumi, Nabi Adam bersama dengan istrinya Siti Hawa tinggal di surga. Namun karena kesalahan Adam yang memakan buah huldi, akhirnya Tuhan Yang Maha Esa menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Menurut kisah yang diajarkan para guru-guru agama, Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, di puncak Bukit Sripada, dan Hawa diturunkan di Arabia. Mereka akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah, di dekat Mekah setelah 40 hari berpisah. Setelah bersatu kembali, konon Adam dan Hawa menetap di Sri Lanka, karena menurut kisah daerah Sri Lanka, nyaris mirip dengan keadaan surga. Dan di tempat tersebut ditemukan jejak kaki Adam yang berukuran raksasa. Namun demikian, spiritualis asal Gunung Lawu, Jawa Tengah, Ki Hardono mempunyai pandangan lain soal turunnya Nabi Adam ke bumi. Dalam sebuah buku yang berjudul, Nabi Adam Turun di Jawa, menjelaskan bahwa Nabi Adam sejatinya turun di Pulau Jawa. Basis argumentasi yang diajukan Hardono adalah Pulau Jawa sebagai tempat subur dengan potensi alam yang sangat luar biasa. Kondisi alam Pulau Jawa yang demikian subur dan gemah ripah jinawi membuat Nabi Adam dan Hawa merasa betah, lantaran bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti di surga yang tidak perlu menanam, tapi semuanya sudah tersedia untuk mencukupi semua kelangsungan hidupnya. Di Pulau Jawa inilah lokasi atau tempat adaptasi paling cocok bagi Adam setelah turun dari surga, kata Hardono dalam sebuah diskusi publiknya. Ia melanjutkan, bahwa yang dimaksud Pulau Jawa tempo dulu kondisi geografisnya sangat berbeda dengan Pulau Jawa sekarang. Pulau Jawa saat itu adalah satu kesatuan pulau yang membentang luas, meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Semenanjung Melayu menjadi satu kesatuan integral Pulau Jawa. Namun, seiring dengan terjadinya bencana alam, banjir dan letusan gunung berapi, pulau yang besar tersebut terpecah-pecah menjadi banyak pulau, seperti Pulau Kalimantan, Malaysia, Sumatera dan Bali. Saat banjir tiba, sebagian orang Melayu melarikan diri, dan kata Melayu itulah yang dijadikan sebagai nama suku dan kawasan tempat di negara Malaysia, sambung Hardono. Masih kata Hardono, Nabi Adam merupakan perintis bangsa atau benua Lemuria. Dalam sejarah masa lampau, bangsa Lemuria dapat tampil sebagai bangsa yang unggul, karena mempunyai sumber daya alam yang mumpuni, berteknologi maju, dan mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang kuat. Jika bangsa Indonesia ingin maju seperti bangsa Lemuria, maka tidak ada pilihan lain, kecuali harus didukung kepemimpinan yang mumpuni, serta dipimpin oleh seorang yang memadukan kemampuan logika dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Kemudian pendapat kedua, tentang turunnya Nabi Adam ke bumi. Menurut berbagai kitab suci, sampai kini masyarakat dunia masih beranggapan bahwa beliau diturunkan dan ditempatkan di wilayah Arab atau wilayah Timur Tengah. Keyakinan ini bukan tanpa dasar, karena menimbang berbagai agama yang telah lahir di daratan ini, dan telah dibuktikan banyak peninggalan yang ada di sana, dan sampai sekarang bisa kita saksikan. Apakah memang benar Nabi Adam hidup dan berkembang di wilayah Timur Tengah? Sebagai manusia yang memiliki akal dan penalaran yang logis, sepertinya Nabi Adam akan sulit hidup di daratan yang tandus, gersang, mengingat beliau masihlah makhluk yang dikasihi oleh Tuhan. Rasa sayang Sang Pencipta, logisnya menempatkan dirinya di wilayah 1/2 surga, atau daerah yang banyak berbagai tumbuhan dan buah, serta air yang mengalir banyak. Penalaran manusia tentang makhluk pertama di bumi terpatri kuat berada di Timur Tengah, mulai diragukan kembali ketika melihat kondisi dulu dan kini. Timur Tengah bukanlah daerah yang memiliki berbagai jenis tumbuhan, buah-buahan, serta banyak air yang mengalir. Dan kita bisa kaitkan dengan penemuan fosil manusia purba tertua di dunia. Menjadi bukti tidak terbantahkan daerah asal Nabi pertama tinggal,
Ternyata terdapat di wilayah banyak yang ditumbuhi jenis tanaman, banyak buah, dan banyak air mengalir, bisa dikatakan wilayah ini adalah 1/2 surga. Adalah fosil Pithecanthropus erectus, ditemukan di Desa Sangiran, Jawa Tengah. Dan fosil itu didaulat sebagai fosil manusia tertua di dunia. Dari temuan bukti fosil manusia itu, bisa ditarik kesimpulan, bahwa bisa saja wilayah 1/2 surga itu adalah di Pulau Jawa. Ada teori yang mengatakan, bahwa manusia purba punah karena adanya badai bencana meteor. Ada juga yang mengasumsikan, bahwa mereka punah akibat membekunya kutub es di utara. Kepunahan manusia purba diperkirakan oleh pakar sekitar 45.000 tahun yang lalu, karena dibuktikan tidak adanya fosil manusia purba ditemukan lebih muda dari tahun itu. Manusia purba paling muda, yakni dari kelompok Homo sapiens, Homo moderman, itu semua ditemukan di Pulau Jawa, tepatnya di kota Tulungagung. Dengan sebutan nama Homo sapiens wajakensis yang usianya diperkirakan hidup pada 45.000 tahun sebelum Masehi. Lalu, apakah benar bahwa Nabi Adam menginjakkan kaki di bumi pertama kalinya adalah di Nusantara, yang dimaksud dengan sebutan Al-Hind? Tentunya kita sebagai umat hanya dapat memperkirakan berdasarkan hubungan sejarah, dengan penyebutan hadis dan keterangan dari para ulama. Dan semua itu hanya Tuhan yang tahu segalanya. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.